adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita mau siapin hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa dengerin dengan baik, mengerti dan dilakukan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkatilah waktu dari awal hingga akhir. Tuhan tolong supaya anak-anak bisa duduk tenang dan juga bukan hanya mengerti dan juga tahu firman Tuhan, namun juga bisa dilakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kakak yang cerita dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kakak mau kasih kamu dengarkan satu cerita dulu. Cerita tentang gajah dan kancil. Kamu tahu, kancil itu tidak mau dengerin nasihat gajah. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya ketika kancil nggak mau dengerin nasihat? Kita lihat sama-sama ya ceritanya. Adik-adik, diceritakan ada seekor gajah. Gajah ini terkenal sangat baik hati. Si gajah mempunyai seorang sahabat, yaitu si kancil yang suka melompat-lompat. Kemanapun dia pergi, dia pasti selalu melompat. Suatu siang, si gajah berusaha mengingatkan untuk jangan melompat-lompat karena ada lubang besar di tengah hutan. Akan tetapi si kancil nggak mau dengerin. Si kancil berpikir dia kan sudah biasa melompat di hutan. Dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh gajah. Makanya si kancil melompat-lompat terus sesuka hatinya. Dia melompat ke sana kemari sampai pada satu ketika, wah, si kancil terjatuh ke dalam lubang besar. Dia tidak sadar kalau ada lubang di depannya karena dia melompat terus. Tolong, tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Nah, teriakan si kancil ternyata didengar oleh si gajah. Dan kebetulan gajah sedang berjalan melewati tempat itu. Tolong, tolong! Hah? Siapa yang ada di lubang itu? Aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya si gajah. Aku, si kancil, sahabatmu, tolong. Hah? Kenapa kamu ada di lubang ini dan berteriak minta tolong? Kancil terdiam sejenak. Tapi akhirnya dia mengaku, iya gajah, tadi aku gak dengerin nasihat kamu. Aku pikir gak apa-apa karena udah sering lompat di hutan. Jadi aku dari tadi lompat-lompat. Maaf ya, tolong angkat aku gajah. Maafkan aku gak dengerin nasihat kamu. Hah? Si gajah yang baik hati akhirnya mengangkat si kancil dari lubang. Lain kali jika dinasehatin didengerin ya kancil. Iya gajah, maaf ya. Nah adik-adik,
Kamu sudah dengarkan cerita tentang gajah dan kancil? Karena kancil tidak mau dengerin nasihat dari gajah, akhirnya kancil jatuh ke lubang. Wah, kamu tahu setiap nasihat ataupun perintah-perintah dalam firman Tuhan ataupun yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah untuk kebaikan kita. Dalam cerita Alkitab kita hari ini juga tentang Tuhan Yesus yang memberikan perintah untuk murid-muridnya. Nah, kira-kira murid-murid mau dengerin gak ya? Dan kira-kira perintahnya apa sih? Oke, kita dengerin sama-sama ya. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk membaca perikop firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita baca Alkitabnya. Adik-adik, perikop firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama-sama terambil di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca sama-sama ya, kamu bisa ikutin dari rumah. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia yang membaca, merenungkan, mendengarkan dengan baik, dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi bercerita tentang suatu hari Tuhan Yesus itu pergi ke pantai Danau Genezaret. Untuk apa ya? Tentunya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Saat itu Tuhan Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai. Nelayannya itu sedang membasuh jala mereka. Tapi kelihatannya nggak ada ikan. Mereka itu baru habis nangkap ikan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berjalan dan Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu tersebut, yaitu perahu Simon atau Simon Petrus, dan dia menyuruh Simon Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Kemudian Tuhan Yesus duduk di perahu tersebut dan Tuhan Yesus mengajar banyak orang di atas perahu. Nah, adik-adik, kemudian setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus kasih tahu kepada Simon. Dia berkata, tolakkanlah perahu kamu atau arahkan perahunya ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Adik-adik, saat itu Simon itu sangat bingung.
Simon itu kan seorang nelayan. Dia tahu di mana tempat yang bagus untuk menangkap ikan. Dan semalaman mereka udah tangkep ikan, udah berusaha tapi nggak dapet. Terus Tuhan Yesus kasih tahu untuk menjala di tempat yang dalam. Simon Petrus mungkin pikir itu nggak bisa dapat ikan. Makanya Simon saat itu tidak langsung melakukannya. Dia beritahu kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja. Kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala itu juga." Adik-adik, sebenarnya Simon itu agak ragu, kurang percaya sebenarnya. Tapi dia mau belajar untuk percaya. Dia mau belajar untuk percaya kepada perintah Tuhan Yesus pada saat itu. Makanya walaupun dia pikir kayaknya nggak dapet deh, tapi nggak apa-apa karena Tuhan Yesus yang suruh, dia mau belajar untuk percaya dan juga belajar untuk taat. Makanya pada akhirnya Simon Petrus melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dia mengajak perahu yang lain milik anak-anak Zebedeus, yaitu ada Yohanes dan juga Yakobus untuk ikut. Nah, sampai di tempat yang agak dalam, kemudian mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jala, untuk menangkap ikan. Dan ternyata mereka sangat kaget, mereka sangat terkejut sekali. Karena ternyata ketika ditarik jalannya, ikannya banyak sekali. Dan mereka berhasil menangkap ikan yang sangat banyak sampai dikatakan ya, jalannya itu hampir sobek karena ikannya terlalu banyak dan sangat berat. Kemudian Simon cepet-cepet panggil temennya, "Ayo cepet-cepet tolong kami, nih ikannya banyak banget." Kemudian ikan-ikan yang lain juga ditaruh di perahu yang lain. Dan kedua perahu itu dikatakan di dalam Alkitab terisi penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Wah, bayangin ya, itu berarti berat banget, penuh dengan banyak ikan. Adik-adik, coba bayangin, kira-kira apa yang terjadi kalau Simon tidak mau dengerin perintah Tuhan Yesus atau nasihat Tuhan Yesus? Kira-kira apa yang terjadi coba kalau nggak mau dengerin atau nggak mau lakukan perintah Tuhan Yesus? Pasti mereka pulang dengan kecewa, mereka nggak dapat ikan yang banyak. Nah, tetapi karena Simon Petrus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka pulang dengan sukacita dan mereka pulang dengan hati yang gembira sekali dan semangat sekali karena mendapatkan banyak ikan. Nah, makanya ketika Simon Petrus melihat hal itu, dikatakan di dalam Alkitab dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan dikatakan dia menyembah Tuhan Yesus. Wah, dia sempat merasa berdosa atau merasa bersalah karena sempat meragukan Tuhan Yesus. Tapi untungnya walaupun awal-awal nggak langsung melakukan, tapi dia mau belajar untuk percaya. Nah, setelah itu dikatakan Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan juga teman-temannya yang lain untuk mengikut Yesus, untuk mengikut dia. Dan dikatakan bahwa mereka meninggalkan perahunya dan segala sesuatu dan mereka mengikut Yesus. Mereka mau percaya sama Yesus, mereka mau taat sama Tuhan, mau ikut perintah yang daripada Tuhan. Adik-adik, dari cerita Alkitab kita hari ini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Setiap firman Tuhan yang udah kita dengar waktu di sekolah minggu harus kita lakukan. Nah, kamu tahu apa yang Tuhan minta? Semua perintah-perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Selain melalui Alkitab, perintah Tuhan juga disampaikan
melalui orang tua kita. Tuhan bisa memakai orang tua, papa mama, atau guru, atau kakek nenek, dan juga yang lainnya untuk mengingatkan kita atau menasehati kita supaya kita menjadi anak yang lebih baik lagi, dan pastinya itu untuk kebaikan kita juga. Misalnya, kalau papa mama menasehatkan kamu untuk tidak boleh bohong, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya dilakukan. Jadi kita mau belajar untuk berkata yang jujur, ya, nggak boleh berbohong, nggak boleh berkata yang tidak benar. Itu tidak baik. Nah, misalnya juga kalau papa mama nasehatin, tidak boleh males. Apa yang harus kamu lakukan? Tentunya belajar dan berusaha untuk menjadi anak yang lebih rajin lagi. Susah nggak sih sebenarnya jadi anak baik? Susah, betul, emang susah. Tapi kalau kamu mau berusaha dan kamu percaya itu untuk kebaikan kamu bisa lakukan itu semua. Dan kamu tahu kamu tidak sendirian berusaha jadi anak baik. Tuhan Yesus akan tolong kamu. Kalau kamu merasa kadang-kadang, aduh rasanya mau main game terus aja lah, mau main HP aja lah, lebih asik daripada belajar. Nah, tapi kamu kan tahu mana yang betul, mana yang baik, mana yang benar. Dan kalau dinasehatin sama papa mama, kamu bisa berusaha untuk melakukannya. Adik-adik, walaupun susah, hari ini kita mau belajar. Kita mau berusaha untuk melakukan perintah Tuhan. Dan kita mau berusaha untuk tidak membantah nasihat orang tua. Kamu tahu, kalau kita membantah nasihat orang tua atau tidak mau lakukan perintah Tuhan, itu sebenarnya ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri juga. Masih ingat tadi cerita gajah dan kancil? Ya, kancil jadi rugi. Dia jatuh ke dalam lubang, malah sakit karena tidak mau dengerin nasihat gajah. Nah, ketika orang tua memberikan nasihat atau firman Tuhan memberikan perintah untuk kita, kamu bisa lakukan karena itu untuk kebaikan kamu juga. Dan ingat, kamu bisa lakukan dengan hati yang percaya sama Tuhan. Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke adik-adik, ingat kita belajar untuk percaya dan taat kepada perintah Tuhan dan juga nasihat-nasihat orang tua kita. Kakak mau ajak kamu untuk membacakan ayat hafalan kita yang terambil di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Kakak bacakan ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam firman Tuhan ini mengajak kita untuk percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, artinya kita mau taat, belajar taat sama Tuhan. Di sini dikatakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu artinya, jangan semaunya kita sendiri. Jangan kita pikir itu enak atau itu menyenangkan terus kita mau-maunya sendiri. Misalnya, kita pikir main game kan asik, main game kan menyenangkan. Udahlah aku main game terus aja, gak usah belajar. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah adik-adik, kita hafalkan ayat ini bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa tutup terlebih dahulu ya. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami belajar untuk percaya dan taat sama Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kami lebih senang mau semaunya sendiri melakukan hal yang kami suka dan kami senangi.
Tapi hari ini kami percaya kalau segala sesuatu yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan kami juga. Dan tolong kami untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Dan percaya kalau Tuhan memakai papa mama juga untuk menasehati hal-hal yang baik untuk kami semua. Tuhan berkatilah anak-anak, berkatilah studi, berkatilah keluarga mereka juga, berkatilah juga dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga dan agar anak-anak tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia belajar firman Tuhan supaya semakin kenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sampai di sini dulu ya untuk ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan, dengerin firman Tuhan, lakukan firman Tuhan supaya bertumbuh dan menjadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah! Tuhan Yesus memberkati kamu semua.